Ya, baiklah Ibu, kita mulai saja kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan di sini sebetulnya harusnya kuesionernya mungkin di sekolah ya Ibu, hanya tadi tuh kelasnya semua dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengambil inisiatif untuk melakukan tanya jawab ini via virtual melalui Zoom ya Ibu. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir untuk meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pada hari ini, pada sore ini. Mungkin di sini akan nanti ada beberapa pertanyaan Ibu yang saya ajukan terkait program-program sekolah yang mungkin sudah dilaksanakan dan mungkin nanti apa harapan dari ibu-ibu ke depannya tentang program-program yang sekolah yang sekiranya dapat dilakukan di sekolah. Mungkin pada kegiatan hari ini saya meminta masukan dari ibu-ibu tentang program-program apa saja yang sekiranya bisa kita lakukan nanti di tahun ajaran baru. Ini terkait dengan perencanaan visi dan misi sekolah ke depannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama di sini, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap proses belajar dan mengajar di sekolah selama ini? Bangga Bapak dan Ibu, oh ini mungkin Ibu semua ya, barangkali ada yang berkenan untuk menjawab pertanyaan yang barusan saya bacakan. Mangga Ibu, saya persilahkan. Proses belajar mengajar yang daring atau yang PTM, Bu? Ini dua-duanya, Bu, baik yang secara daring ataupun luring, Ibu. Jadi, kira-kira tanggapan Ibu selama proses pembelajaran yang dua ini, yang blended ini, seperti apa? Apakah sudah cukup baik atau masih perlu banyak yang harus diperbaiki? Kalau banyak yang harus diperbaiki itu dari segi apanya gitu, Bu? Mangga Ibu. Kalau saya izin menjawab ya, Bu ya. Ya, Kalau silakan saya Ibu. untuk daring karena saya nggak begitu ini, Bu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dari anak, Bunda ini gimana, baru saya ikut di dalamnya. Iya, Jadi iya, Bu. kalau menurut saya sih gimana ya, Bu, kalau saya lihat anaknya segitu, kalau dari cara dia ngerjainnya ya sudah cukup baik gitu. Iya, iya. Cuman karena, apa, kalau dulu waktu masih sebelum kelas 5 ini kan saya ikut ikut duduk gitu, saya ini gitu kan, karena dia banyak banyak pertanyaan. Kalau sekarang ini dia mungkin udah bisa sendiri, jadi yang dia nggak tahu aja yang dia tanya gitu. Betul, Kalau untuk luring, ya ya saya nggak tahu di sananya gimana ya, Bu, tapi kalau dari cerita anaknya sih ya baik, cuman kalau menurut saya sih jamnya itu aja, Bu, terlalu singkat. Soalnya soalnya ya ini keadaan juga ya, Bu, ya, soalnya Iya. ini apalagi saya lihat bukunya banyak-banyak gini apa, untuk PTS ini banyak, kalau istilahnya kalau dia belajar sendiri kan otomatis kita harus siap jawaban, Bu. Sedangkan, untuk saya gitu kan, jangankan untuk baca lagi, pelajaran anak-anak, mikirin yang ada aja pusing, apalagi dia mau PTS gitu. Kalau misalnya luringnya ditambah banyak atau Ibu bisa Zoom seperti ini kan mereka mungkin lebih bisa masuk. Gitu aja, Bu, kalau menurut saya mah. Terima kasih.
Betul betul. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Mungkin memang betul, kalau untuk luring kita ini masuk lagi ke yang 50% ya, Bu, ya. Jadi, dibatasi kembali. Tapi kita sekolah, pihak sekolah sedang dalam proses, mengajukan untuk kita diizinkan lagi 100%. Jadi mudah-mudahan nanti mungkin, untuk kegiatan PTM kembali ke 6 JP. Jadi, di sekolahnya itu tidak hanya 2 jam, tapi bisa, 6 jam di sekolah. Nah, kita sedang proses untuk pengajuan ke situ, Ibu, mudah-mudahan bisa di-ACC oleh pihak Disdik. Nah, mungkin yang untuk daring, Bu, ya, betul sekali, saya tadi juga sudah berdiskusi dengan siswa, Ibu, mungkin untuk ke depannya, eee, terutama setelah PTS ya, Ibu, memasuki tema 9, nanti mungkin saya akan banyak melakukan Zoom ketika, kegiatan daring. Memang mohon maaf saya, merangkap juga sebagai, PKS kurikulum Ibu di sekolah, jadi kemarin tuh banyak sekali kegiatan-kegiatan terkait, penerapan kurikulum baru nantinya. Nah, seperti itu, jadi kemarin memang saya agak ini juga, saya tadi juga minta maaf kepada anak-anak bahwa ketika daring, kadang-kadang saya telat masuk atau, telat memberikan tugas. Nah, mudah-mudahan, nanti setelah PTS, Ibu, saya akan, rutin, mengadakan Zoom. Tadi saya sudah diskusi dengan siswa. Terima kasih sekali Ibu atas masukannya. Barangkali ada masukan dari Ibu yang lain? Saya persilahkan dulu sebelum saya, melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Hampir sama sih, Bu, kayak Ya, gitu. Jadi udah terwakili, insya Allah. Ya. betul. Iya iya. Terima kasih banyak, Bu, ini sudah saya, catat sebagai masukan nantinya, untuk, didiskusikan di sekolah. Baiklah Ibu, kita melangkah kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu apa tantangan dari orang tua untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah? Nah, ini mungkin lebih, apa namanya, lebih ke, tantangan tuh apa yang diinginkan oleh, ibu, mungkin, terkait kegiatan pembelajaran di sekolah. Misalnya, dari sisi aplikasi atau dari sisi metode pembelajaran yang diberikan oleh guru, barangkali ada tantangan dari orang tua gitu, Ibu, yang nantinya tentu saja untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Mangga Ibu, saya persilahkan untuk, menjawab pertanyaan tersebut. Ya, boleh. Iya Ini kalau saya, iya, mangga kalau Bu. saya kendalanya mungkin pertama fasilitas kuota ya pasti kalau kalau itu kuota pasti Betul satu betul, kuota ya, ya kuota kan nggak pakai wifi ya Bu kadang-kadang begitu ada acara apalagi Zoom nggak ada kuota lari dulu gitu lain betul paling betul. gitu terus Iya, mhm, materi juga kadang-kadang Bu udah nggak terlalu memahami jadi siswa kalau saya bingung googling googling iya itu paling Bu iya karena iya, materi betul. tuh kayaknya sedikit ya Bu ya apalagi tema Iya materinya kan udah mulai susah saya. iya iya, betul Bu, iya. Apalagi kelas 5 ya Bu. Ya, udah kurang kepegang kalau saya, tapi nggak tahu kalau yang lain mungkin ibu-ibunya lebih cerdas. Sepertinya mungkin sama Bu, kendalanya di situ ya Bu ya, yang menjadi tantangannya di situ gitu Bu ya. Ketika mungkin, ketika siswa ketika daring itu harus Zoom atau harus Jimit, itu pasti kendalanya itu di kuota ya, Bu, ya. Atau misalnya dalam mengerjakan, latihan-latihan menggunakan aplikasi lain pun seperti EduBook atau Google Classroom itu pasti butuh kuota ya, Bu, ya, di situ kendalanya mungkin ya, Bu. Nanti mudah-mudahan Ya, ketika ya kalau terlalu sering betul, nanti mudah-mudahan ketika ada masukan dari ini tapi emang perlu juga ya sebetulnya ya Zoom ya Bu ya, karena untuk menjelaskan ke siswa. betul. Ya paling itu aja kendalanya. Iya iya. Iya betul, Bu, mudah-mudahan nanti ada,
Tapi sih kita berharapnya pandemi ini segera berakhir ya Bu ya, sekolah udah bisa normal kembali. Iya ya Bu ya. Iya betul. Yang kedua ini materi, Anak ya Bu? Iya Bu? enggak. Ya alhamdulillah sih anaknya bisa diarahkan, jadi saya emang nggak terlalu pusing juga Kesulitan ya karena Bu? udah agak besar ya Bu ya, jadi udah rada bisa sendiri. Iya, Cuma paling sekali-sekali sih nanya-nanya. iya, alhamdulillah Bu, iya. Memang alhamdulillah sih Bu, saya di sekolah juga tidak terlalu kesulitan ketika memberi arahan kepada siswa-siswa tuh cukup satu kali mereka langsung mengerti gitu. Alhamdulillah Bu. Ya barangkali ada masukan yang lain dari ibu-ibu yang lain. Mungkin sama ya Bu ya. Kalau sama, kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Di sini bagaimana dukungan orang tua untuk membuat anak semakin rajin belajar baik di rumah dan di sekolah? Mungkin ya tentu saja saya juga sama Bu ya sebagai orang tua ya selalu memberikan motivasi mungkin ya Bu ya untuk kepada anak-anak kita untuk apa namanya rajin belajar, tapi mungkin dari Ibu barangkali ada masukan, ada apa namanya, tanggapan, bagaimana sih bentuk dukungan dari ibu-ibu itu untuk membuat anaknya semakin rajin belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Mangga Ibu, lebih ke bentuknya mungkin seperti apa gitu Bu, motivasi yang diberikan. Izin menjawab ya Bu ya. Kalau Ya, saya mah ya. bentuk dukungan yang saya kasih, ya Mhm. saya belajar juga karena saya jujur saya sama Mama Siva ya. Saya nggak ya diomongin gaptek ya bisalah. Jadi dukungan saya misalnya Ibu kasih aplikasi apa itu EduBox, EdoBook gitu, EduBox Ibu ya ya. saya jadi buka-buka juga ini gimana ini. Iya. Kalau misalnya nanti anaknya nanya, saya harus bisa jawab. Iya, Atau kalau misalnya Ibu suruh misalnya Zoom, awal-awalnya kan saya nggak pakai itu. Akhirnya di handphone saya itu juga seperti itu. Jadi bentuk dukungannya ya saya juga ya mau nggak mau saya belajar. Saya harus tahu gitu loh Bu. Terus kalau untuk yang luring ya setidaknya dukungan yang saya kasih ya kalau dia ada tugas yang harus dikerjakan ya saya ini kasih dia motivasi untuk mengerjakan karena tugas yang dari Ibu kan nggak harus dipoto tuh, Bu. iya, betul, Jadi, Bu. makanya kata saya, kerjain, nanti siapa tahu pas nanti tatap muka itu disuruh dikumpulin. Ya gitu-gitu aja, Bu, sebenarnya. Ya Iya. ya, sebenarnya standar-standar aja dukungannya, Iya. cuman bagi orang yang umurnya udah seperti saya, untuk belajar aplikasi yang mereka pakai sekarang ini butuh ini, Bu, Iya. butuh otak juga sebenarnya. Itu aja, Bu, butuh bentuk dukungan yang saya kasih sih. Iya, betul. Terima kasih sekali Ibu. Memang betul Bu, untuk masa seperti ini ya, pandemi ini, ketika pembelajaran daring, itu betul-betul sekali, di situ, bantuan orang tua, dukungan orang tua memang sangat terasa ya bagi kita sebagai guru. Mungkin kalau tidak ada dukungan dari ibu-ibu semua, kegiatan pembelajaran itu tidak akan berjalan, apalagi ketika, pembelajaran itu diberikan dalam bentuk daring. Ya alhamdulillah memang, saya sangat merasakan dukungan yang diberikan oleh ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Ibu. Mungkin ada masukan dari, orang tua yang lain, mangga Ibu. Ya mungkin, sudah sama ya Bu ya, mewakili, bentuk dukungannya. Nah mungkin, saya akan melanjutkan kepada topik selanjutnya, yaitu tentang harapan atau mimpi terhadap sekolah yang nantinya berdampak pada murid. Nah,
untuk pertanyaan yang pertama, ini Bu, hanya ada 2 pertanyaan Ibu. Yang pertama itu, apa harapan Bapak Ibu agar proses belajar dan mengajar di sekolah semakin berdampak pada murid? Nah, selama ini mungkin mohon maaf ini ada yang bergabung dulu Ibu. Nah, selama ini mungkin, Bapak Ibu itu sudah bisa merasakan dampaknya, apakah kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung selama ini betul-betul ada dampaknya bagi putra-putri Bapak dan Ibu. Nah, jika dirasakan ada, mungkin ada harapan yang lebih, terhadap apa sih yang harus dilakukan oleh guru, oleh sekolah, agar kegiatan proses belajar mengajar nih, lebih memberikan dampak yang lebih baik, lebih positif bagi, putra-putri Bapak dan Ibu. Mangga, silakan untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang sudah saya berikan. Kurang bahasa itu. Nanti kejepit loh, Pak. Kejepit nanti. Untuk harapan ya Bu ya, barangkali ada harapan yang sekiranya berdampak pada murid. Misalnya gini Bu, kegiatan pembelajarannya seperti apa gitu ya. Mungkin bisa jadi masukan juga buat sekolah misalnya untuk mengadakan kegiatan praktek atau apa namanya? Kegiatan praktek atau misalnya kegiatan prakarya seperti itu mungkin Bu contohnya, salah satu contohnya. Bisa dijadikan masukan nanti bagi sekolah untuk lebih meningkatkan proses belajar dan mengajar. Mangga Ibu, barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan atau jawaban? Izin ya Bu, saya lagi yang jawab. Iya mangga Ini Ibu. Kalau harapan sih sebenarnya kita pengen luring ya Bu ya, bisa Ya, benar-benar 100% luring gitu. betul. Cuman kalau misalnya enggak untuk daring, ya nggak apa-apa misalnya ada daring, tapi kami bukan gimana ya Bu, kalau misalnya dikasih selama ini tugas anak memang iya, tapi anak itu terlalu banyak santainya gitu loh Bu. Istilahnya ya misalnya ada tugas yang dikasih sama Ibu, apalagi sekarang gitu kan Ibu tidak memang bagus sih ada sisi positifnya juga dengan tidak dibatasi harus ngumpul jam sekian gitu kan. Tapi saya lihat kalau daring ini benar-benar anak itu cukup ngerjain tugas dari Ibu, kadang-kadang sudah, kadang-kadang kita suruh coba baca lagi besok, misalnya itu apa, kan ada jadwalnya. Ya anak-anak sekarang tuh Bu, mereka baca, istilahnya baca iya belajar, nggak taunya kan mereka lihat handphone itu, istilahnya jadi apa ya Bu, sekarang kalau dulu kan kita bisa batasi, jangan banyak megang handphone, tapi karena sekarang daring kan banyak memang tuntutannya harus megang handphone gitu. Sebenarnya harapannya kalau nggak situasi seperti ini sih pengennya ya seperti dulu gitu, bisa olahraga, terus apa namanya bisa praktek. Tapi kalau misalnya harus daring, ya dulu juga kan sering Ibu kasih tuh tugas misalnya bikin apa itu jadi waktu mereka lebih ini gitu Bu. Tapi istilahnya prakteknya itu jangan yang gimana gitu Ibu ya, misalnya sederhana tapi dituntut mereka itu harus banyak waktu untuk di situ gitu. Kalau istilahnya sudah tugasnya terlalu ribet kan otomatis mereka akan melibatkan kami ibu-ibunya. Nah, ini yang bikin apa ya, bikin kadang-kadang kan bikin apa gitu misalnya. Kita sedangkan kalau ibu-ibu kan waktunya banyak terbagi-bagi, tapi kalau misalnya tugasnya mudah, mereka bisa mengerjakan sendiri. Itu jadi enak ngelihatnya gitu Bu. Banyak ada waktu mereka benar-benar walaupun daring terlihat bahwa mereka tuh belajar. Kalau saya itu Bu harapannya. Iya. Nggak tahu yang lain nanti ditambahkan.
Iya iya, betul Ibu, terima kasih banyak, atas harapan, yang mungkin, barusan Ibu telah ungkapkan. Insya Allah ini akan jadi masukan Ibu, bagi saya khususnya, juga bagi sekolah umumnya. Memang betul ya Bu ya, eee, kemarin tuh karena ada perubahan kurikulum Ibu ya, kita itu sekolah dituntut untuk tidak, apa namanya, mengejar target pembelajaran. Nah, lebih ke praktek-praktek mungkin nanti untuk keterampilan hidupnya, yang nanti lebih diperbanyak untuk di pembelajaran berikutnya. Mungkin masukan dari Ibu, akan saya diskusikan nanti di dalam, rapat dengan guru dan kepala sekolah, untuk juga bisa nanti dijadikan masukan, bagaimana program atau proses kegiatan pembelajaran, yang bisa dilakukan di tahun ajaran yang baru nanti. Sekali lagi terima kasih Ibu. Barangkali ada tambahan dari ibu-ibu yang lain, mangga Ibu. Sebelum saya melangkah kepada pertanyaan yang terakhir. Iya barangkali tidak ada ya Bu ya, mungkin, jawaban dari Ibu, sudah mewakili juga harapan dari orang tua yang lainnya. Baiklah kalau tidak ada, mungkin saya akan ke pertanyaan terakhir Ibu. Apa dukungan yang bisa dilakukan orang tua atau masyarakat agar proses belajar dan mengajar lebih berdampak pada murid? Saya rasa banyak sekali ya Bu ya, salah satunya mungkin tadi sudah sedikit banyak Ibu ungkapkan, Ibu tuangkan apa yang menjadi atau bentuk dukungan yang, ibu-ibu berikan agar proses belajar mengajar itu dapat lebih berdampak pada murid. Tapi untuk memberikan penguatan, saya persilahkan kepada Ibu untuk menanggapi, pertanyaan yang terakhir. Mangga Ibu. Sepertinya Mama Riesya lagi mungkin? Mana tadi jawaban Mama Siva kan itu Bu, istilahnya Betul, dukungan yang kami berikan ya pertama kalau kayak Mama Siva jelas dia menyediakan kota gitu aja, betul apalagi kan betul. bantuan kita nggak ada gitu. Iya betul, Terus Bu. dukungan yang kedua agar benar-benar terasa untuk anak ya itu kami harus belajar lebih banyak lagi belajar tentang aplikasi yang ada gitu Bu. Iya, Itu aja sama ya banyak belajar lagi itu aja dukungannya supaya betul. setiap ada pertanyaan kami bisa jawab gitu. Iya iya iya, betul sekali, Bu. Alhamdulillah, eee, sekolah ya, pihak sekolah itu sudah merasakan seberapa besar dukungan dari, Bapak dan Ibu yang telah diberikan, terutama untuk proses kegiatan belajar di kelas. Terutama mungkin betul Bu, Ibu pasti ikut lagi belajar bagaimana menggunakan aplikasi Google Classroom, aplikasi EduBox, mungkin yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Mungkin Bapak dan Ibu, kegiatan kita pada hari ini cukup sampai, sekian. Terima kasih banyak, saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah memberikan masukan, harapan, dan mungkin saran nantinya agar kita dapat, lebih memperbaiki lagi, lebih meningkatkan lagi kualitas pembelajaran di sekolah. Tapi mudah-mudahan Ibu, kita berharapnya keadaan ini cepat berlalu, keadaan ini cepat selesai, jadi kita bisa normal kembali untuk, lebih meningkatkan lagi pemahaman siswa, keterampilan siswa, sikap siswa, dalam kegiatan belajar mengajar. Karena memang dirasakan, selama kurang lebih 3 tahun ini ya, Bu, ya, beberapa ahli mengadakan penelitian bahwa, terjadi loss learning di anak-anak kita ketika, pembelajaran masa pandemi ini. Dan mudah-mudahan, kita, sekolah dapat memberikan, pelayanan pendidikan
kegiatan proses belajar mengajar yang lebih baik nantinya untuk mengatasi loss learning yang sudah terjadi selama kurang lebih 3 tahun ini. Baiklah, akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk hadir dalam kegiatan ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga atas saran, dukungan, harapan yang telah diungkapkan oleh ibu-ibu semuanya. Akhir kata, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.